Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa innahu la'ala min mursalin sahabati wa tabi'in syuhada wa salihin wa ila jami'il amrin wa syarikil anbiya wa rabbiha annahu darajati fil jannah wa yanfa'una bi barakatihi wa bihi wa rafa'atihi wa sawalihi wa bihi sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil awiyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa iddali. Yang kami hormati para jamaah salat zuhur berjamaah Masjid Asy-Syafi'iyah, wabil khusus kepada adik-adikku santriwan Pondok Pesantren Nahdlatul Atfal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kita nikmat yang cukup besar. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada siang hari ini adalah nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tentunya nikmat sehat dan nikmat sempat, yang dimana kedua nikmat itu kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku para jamaah sholat zuhur berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah mewajibkan kepada kita untuk menunaikan sholat zuhur, sholat yang di mana Allah memberikan karunia berupa sholat zuhur kepada kita ini, agar fungsi daripada sholat zuhur itu sendiri adalah selain kita menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu adalah Allah memberikan kepada kita keutamaan bahwa sholat zuhur itu adalah sholat yang mampu memadamkan api neraka. Jadi apabila kita telah menunaikan sholat zuhur berjamaah, secara otomatis kita telah memadamkan api neraka yang ada dalam diri kita sendiri. Adapun orang yang meninggalkan sholat zuhur adalah orang-orang yang sebetulnya sedang menyalakan api neraka di dalam dirinya. Karena waktu zuhur adalah waktu yang terik, matahari sedang bersinar terik di atas kepala kita, itu merupakan waktu zuhur itu, teriknya sinar matahari pada waktu zuhur itu adalah hembusan daripada api neraka jahanam. Fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Jadi terangnya atau teriknya sinar matahari yang menyinari kita itu merupakan hembusan daripada api neraka jahanam. Oleh sebab itu salah satu obatnya adalah kita memadamkan dengan sholat zuhur. Wabil khusus kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adik-adikku sekalian, para santriwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasihnya Allah, kekasih kita, panutan kita, baginda Rasul Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua dapat meneladani apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Termasuk salah satunya tadi sebelum kita melaksanakan sholat zuhur, saya kebetulan datang awal di masjid ini, saya lihat adik-adik kita yang di pondok itu sedang qailullah, tidur siang. Nah, itu merupakan suatu nikmat kita beribadah, karena di bulan puasa itu tidur kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun melaksanakan sunnah qailullah, yakni tidur siang. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis,
sabda daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kilu fa inna syayatina la takilu." Tidur sianglah kalian karena setan itu tidak tidur. Maka kita alhamdulillah bisa tidur sejenak, melaksanakan sunnah daripada baginda Rasul Muhammad SAW, yakni tidur siang. Nah, tidur siang itu merupakan suatu komponen penting. Selain kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur siang itu ternyata membantu pertumbuhan otak kita, kecerdasan otak kita. Makanya nanti ketika kita liburan dari pondok, pulang ke rumah, jangan dibalik. Biasanya kebiasaan-kebiasaan di pondok itu pada malam hari jam 12 atau jam 11 atau jam 12 malam kita tidur, bangun jam 3, kemudian sholat tahajud, lanjut ibadah-ibadah yang lain. Setelah sholat subuh kita melaksanakan kajian kitab, lalu melakukan aktivitas. Siang itu biasanya santri tidur siang. Kemudian ketika masuk waktu duhur, sholat duhur berjamaah, dilanjutkan dengan asar, dilanjutkan dengan kajian, asar juga begitu, dan lain sebagainya. Nah, setelah pulang itu jangan nanti dirubah, karena biasanya ada sebagian santri ketika pulang dari pondok itu merubah jam malam menjadi siang, jam siang menjadi malam. Apa itu? Nongkrong. Nongkrong. Sehingga apa? Habis tarawih itu tidak tidur, lanjut nanti dekat sahur dia sahur, kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh lalu tidur sampai menjelang duhur. Nah, itu tidak bagus untuk kecerdasan otak, karena salah satu hasil dari penelitian qailullah atau tidur siang itu ternyata membantu mencerdaskan kecerdasan otak kita. Dan bagi kita yang bekerja, tidur siang itu sebetulnya manfaatnya untuk produktivitas kerja. Jadi adik-adikku sekalian, sebagai tambahan wawasan, dalam sebuah jurnal di Amerika itu ada sebuah lembaga penelitian namanya National Sleep Foundation. Jadi di Amerika tidur itu ada lembaganya, ada lembaga risetnya, ada lembaga penelitiannya di Amerika, itu namanya National Sleep Foundation. Dia meneliti orang-orang para karyawan yang tidur siang itu ternyata produktivitasnya meningkat dengan karyawan tidak tidur siang. Makanya di negara Eropa dan negara Amerika sekarang itu diwajibkan kepada karyawannya untuk tidur siang, meskipun 15 menit, 10 menit atau 30 menit selonjoran, direbahkan badannya di kursi, dia tidur sejenak. Ternyata manfaatnya luar biasa. Apalagi kita sebagai seorang santri, selain kita melaksanakan syariat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, juga ternyata manfaatnya cukup besar sekali tidur siang. Tapi jangan terlalu panjang tidur siang sampai lepas duhur, itu tidak boleh. Rugi kita. Apalagi habis duhur nanti jam 3 baru bangun. Tidur siang itu efektifnya itu 15 sampai 30 menit. Jam 11, setengah 12 sudah bangun gitu. Jadi jangan tidur terlalu berkepanjangan. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law adinallahu samawati wal arda an tatakallama laqalata busyra liman shoma ramadhana bil jannati." Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan langit dan bumi untuk berbicara, mereka pasti akan berkata, berbahagialah orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan surganya. Ini saking istimewanya kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya langit dan bumi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk berbicara dan kita mendengarnya,
maka mereka pasti akan berkata, beruntunglah kita yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena sebetulnya kita yang berpuasa di bulan Ramadan itu dirindukan oleh surga, karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu mendapatkan kenikmatan mendapatkan kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi sekali bagi saudara-saudara kita yang hari ini meskipun beragama Islam, fenomena-fenomena orang yang tidak berpuasa itu hari ini masih bisa kita temukan. Bahkan mereka dengan tanpa merasa malu merokok, makan dan lain sebagainya. Yang non muslim biasanya malu, yang muslim juga justru terang-terangan tidak berpuasa. Maka itu adalah sebuah bentuk kerugian yang sangat besar. Puasa ini melatih kita dalam dimensi banyak hal yang dilatih oleh bulan Ramadan. Di antaranya kita dilatih untuk disiplin. Dilatih disiplin, tidur diatur sebagaimana yang saya ceritakan tadi di awal. Tidur kita itu diatur. Tidur itu jangan terlalu banyak. Tidur itu bukan berarti tidur butuh waktu tidur banyak, bukan. Tapi kualitas tidur kita itulah yang menentukan kualitas kehidupan kita. Kalau kita sekolah itu kan dari sisi kesehatan kan dikaji bahwa kalau kita tidur dalam sehari semalam itu minimal 8 jam. Sebetulnya tidur yang efektif itu bukan 8 jam. Tidur yang baik itu hanya 4 jam. Yang penting kualitas tidurnya baik. Di antara jam 11 malam sampai jam 3 malam atau setengah 3 malam kita terbangun, lalu siang kita melanjutkan tidur siang sebentar. Itu adalah kualitas tidur yang baik. Jadi bulan puasa kita dilatih untuk disiplin, jam setengah 3 sudah bangun, sholat tahajud, kemudian sahur. Di waktu-waktu sahur itu adalah waktu-waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian setelah sahur kita langsung pergi ke masjid sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh dilanjutkan kita di masjid iktikaf atau mengkaji kitab atau kita belajar ilmu. Setelah itu lalu kita melakukan sebuah kegiatan produktivitas, nanti di rumah bisa membantu orang tua. Kalau orang tuanya bekerja di pagi hari kita bantu. Jangan kemudian kita pulang ke rumah kita malah seenaknya mengatur waktu. Ingat ya, ketika adik-adikku sekalian, ketika kita pulang dari pondok ini, kita pulang ke rumah itu bukan minta dilayani kepada orang tua. Justru kita liburan pulang dari pondok itu, kita pulang ke rumah itu harus melayani orang tua. Kita sudah 11 bulan dilayani oleh orang tua. Dilayani dalam bentuk apa? Kirimannya tepat waktu, dibesuk, dijenguk kita, bagaimana kondisinya. Orang tua kita pontang-panting selama 11 bulan. Ketika kita pulang ke rumah, minimal waktu liburan itu manfaatkan untuk kita berbakti kepada orang tua. Kalau perlu, yang laki-laki jangan gengsi, bajunya orang tuanya dicuciin, disetrikain, nyapu di rumah, jangan gengsi. Jangan malah balik ke rumah enak-enak tidur, mentang-mentang libur dari pondok, libur bulan Ramadan kita hanya enak-enak tidur, jalan keluyuran ke sana kemari. Itu berarti tarbiyah Ramadan dan tarbiyah pondok kita tidak sepenuhnya berhasil. Kalau tarbiyahnya yang berhasil adalah kita pulang kembali ke pondok nanti, insya Allah minggu depan ya. Minggu depan itu kita pulang ke rumah masing-masing, tunjukkan bahwa kita anak santri. Anak santri berbeda dengan bukan santri. Maka tunjukkan kualitas kita, hubungan kita dengan orang tua kita. Nah, ini bulan Ramadan ini jadikan ajang kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Mumpung masih ada umur. Bagaimana kalau orang tuanya sudah tidak ada umur? Ziarah, khatam Al-Quran di kuburannya, di pusara kedua orang tuanya sebagai bentuk amal ibadah kita. Apalagi ini di bulan Ramadan, pahalanya membaca Al-Quran besar sekali. Jadi maksimalkan waktu selama kita liburan untuk mengabdi, berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, selama itu pula insya Allah kita kembali ke pondok, kita mendapatkan pelajaran yang baru karena kita mendapatkan keridhaan orang tua. Niscaya kita mendapatkan menyerap ilmu dengan
dengan baik. Baik, kemudian di dalam hadis ini dijelaskan pula qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal kitab. Salah satu fadilah atau keutamaan puasa sebagaimana diterangkan dalam hadis, dalam kitab Lubabul Hadis ini diterangkan bahwa puasa itu adalah perisainya dari api neraka, junnatun minan nari, seperti perisai di antara kalian untuk berperang. Jadi kajunnati ahadikum minal kita. Kalau kita nonton film-film kolosal, itu kan kalau orang berperang head to head, itu kan menggunakan perisai yang terbuat dari besi atau dari baja. Fungsinya apa? Untuk melindungi kita agar ketika kita diserang oleh musuh, ketika dihunuskan oleh pedang, tidak mempan. Kita menggunakan perisai. Nah, puasa Ramadan itu diibaratkan adalah junnah, perisai dari api neraka. Jadi perisai itu kalau kalian belum pernah mungkin nonton film-film kolosal, seperti dengan tamengnya polisi itu loh. Kalau kita lihat demonstrasi kan polisi bawa pentung, tangan kanannya bawa pentungan, tangan kirinya bawa perisai untuk melindungi dirinya dari serangan para demonstran. Jadi junnah itu ibaratkan seperti itu, untuk melindungi kita agar diri kita ini terselamatkan atau terhindar dari api neraka. Tapi mungkin kalian pasti protes, Pak, tapi kan sekarang sudah tidak ada perisai, tidak ada perang head to head. Kan sudah jarang kita kan kalau perang antar negara. Kalau dulu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, perang itu head to head. Pedang satu orang melawan satu orang, gitu kan. Atau mereka menunggangi kuda, kemudian perang satu melawan satu, atau dikeroyok ramai-ramai. Kalau sekarang kan perangnya pakai senjata rudal atau nuklir, berjauhan, tidak head to head, tidak muka ketemu muka. Tapi juga perlu junnah juga. Apa bentuk junnahnya sekarang? Bentuk perisainya. Nah, ini kan teknologi kan makin berkembang. Kalau zaman dulu, zaman para sahabat, zaman Nabi, junnah itu terbuat dari besi. Sekarang junnah itu terbuat dari radar. Ada juga junnahnya sekarang perang itu. Jadi ketika perang Palestina melawan Israel, atau ketika Rusia melawan Ukraina, itu kan yang dijadikan perisai itu adalah radar. Jadi ada dalam perang itu ada teknologi namanya Iron Dome. Nanti kalau kalian pulang ke rumah pengen tahu, tonton YouTube. Jadi ada radar khusus untuk menangkal serangan. Jadi kalau semuanya ada rudal ditembakkan dari negara Palestina misalkan, Israel itu akan menggunakan Iron Dome-nya. Jadi ada sebuah radar itu mendeteksi, kemudian menghancurkan rudal yang dikirim. Itu teknologi hari ini. Jadi junnah hari ini berbentuk dalam bentuk radar. Kalau ada serangan dari musuh, deteksinya pakai radar. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita bertemu dengan bulan Ramadan ini menjadi kesempatan kita. Karena kita tidak tahu umur kita ini mau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala kapan. Jangan menganggap kita ini masih muda. Ya, memang kita harus punya perencanaan masa depan. Tetapi ingat, ajal itu datang kapan saja, tergantung maunya Allah, tergantung takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebaik mungkin menyiapkan diri. Karena yang belum tentu yang sudah tua itu yang mati duluan. Bisa jadi kita yang muda-muda ini. Tapi mudah-mudahan kita diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di majelis ini diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur yang digunakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah gunanya panjang umur kalau kemudian kita tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaik-baiknya kalau kita diberikan nikmat umur panjang lalu kita gunakan untuk beribadah, untuk sholat tahajud, untuk
untuk belajar, untuk menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya, dan ibadah-ibadah yang lain, berbakti kepada guru. Itu adalah sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri, karena tidak sedikit di antara teman-teman kalian yang diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah nih santri-santri saudara-saudara kita yang di luar, yang anak-anak remaja itu sudah terkontaminasi dengan film-film yang tidak patut untuk ditonton, nonton film yang tidak patut ditonton, bergaul dengan pergaulan yang tidak sesuai yang disyariatkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Maka kalian menjadi sangat beruntung berada di pondok ini, apalagi ini bulan Ramadan, waktu umurnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan adik-adikku dan para jemaah salat zuhur pada umumnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.